Nusa Tenggara Timur atau NTT merupakan provinsi yang terletak di sebelah tenggara Indonesia yang berbatasan dengan Laut Flores, Samudra Hindia, Timur Leste, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. NTT merupakan provinsi kepulauan yang terdiri atas 1.192 pulau, yang sebagian besarnya tidak berpenghuni. Provinsi ini dikenal memiliki banyak keindahan alam, yang tentunya menjadi destinasi wisata, seperti Pulau Komodo, berbagai jenis pantai, danau, air terjun, dan lain-lain. Namun, keindahan yang dimilikinya tidak serta-merta membuat NTT terlepas dari berbagai permasalahan. Salah satunya adalah krisis air bersih yang masih terjadi hingga saat ini. Menjaga ketersediaan air bersih merupakan salah satu Sustainable Development Goals yang disepakati secara global. Namun, berdasarkan hasil studi kualitas air minum rumah tangga dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2020, menyatakan bahwa 7 dari 10 rumah tangga Indonesia mengkonsumsi air minum yang terkontaminasi bakteri Escherichia coli. Nah, mengingat air juga merupakan komponen utama penyusun tubuh manusia, ancaman krisis air bersih dan layak minum sudah seharusnya menjadi perhatian. Nah, namun di Indonesia sendiri, menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, menjelaskan bahwa capaian sanitasi aman Indonesia ini masih sangat rendah. Nah, angka sanitasi aman Indonesia baru mencapai 7% di tahun 2020, dan capaian ini bahkan lebih rendah daripada Thailand yang angkanya mencapai 26% dan India yang mencapai 46%. Nah, lalu bagaimana sih ciri air bersih dan layak minum itu? Nah, pemerintah Indonesia sudah menetapkan standar air bersih pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2017 tentang standar baku mutu kesehatan lingkungan dan persyaratan kesehatan air untuk keperluan hygiene, sanitasi, kolam renang, solusi per-aqua, dan pemandian umum. Nah, uh, air yang bisa kita minum dan bersih sendiri memiliki ciri-ciri yaitu uh, air yang sesuai dengan kebutuhan sanitasi, tidak berbau, tidak berasa, tidak keruh atau memiliki kekeruhan yang rendah. Selain itu, air tersebut juga tidak mengandung bakteri serta mengandung kadar kimiawi yang rendah seperti pH, zat besi, deterjen, sianida, pestisida, timbal, seng yang rendah. Nah, adapun standar air bersih untuk minum yaitu seharusnya terlindung dari sumber pencemaran, binatang yang membawa penyakit, dan tempat perkembangbiakan hewan atau bakteri. Nah, secara fisik, air bersih juga tidak berbau dan warnanya itu jernih, rasanya tawar dan tidak terpapar secara langsung oleh sinar matahari atau memiliki suhu sejuk sekitar 10-25 derajat Celcius dan tidak memiliki endapan di bagian bawahnya. Baik, selanjutnya apa yang dimaksud dengan kelangkaan air? Kelangkaan air atau water scarcity digambarkan sebagai suatu kondisi di mana permintaan air atau demand itu melebihi pasokan air atau supply yang tersedia. Nah, kelangkaan air ini juga dapat terjadi ketika tidak ada cukup air untuk mendukung kebutuhan air manusia dan ekosistem secara bersamaan. Nah, menurut International Water Management Institute, diprediksi bahwa sepertiga populasi dunia akan mengalami kelangkaan air yang parah pada tahun 2025. Indonesia sendiri termasuk negara yang kaya air, namun telah mengalami krisis air yang cukup berkepanjangan khususnya di beberapa daerah. Nah, salah satunya di daerah Nusa Tenggara Timur. Permasalahan yang dialami masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ketersediaan sumber air yang kurang memadai, di mana beberapa sumber air berada tepat di bawah pemukiman penduduk. Hal ini sangat menyulitkan bagi penduduk setempat untuk mencari sumber air yang mudah. Yang kedua, sulitnya akses terhadap air bersih. Masyarakat Nusa Tenggara Timur cenderung tinggal jauh dari sumber air, di mana akses terhadap air bersih itu sangat sulit untuk mereka dapatkan. Yang ketiga yaitu drainase dan sanitasi yang buruk. Yang keempat, jumlah curah hujan yang rendah.
di mana rata-rata volume curah hujan tahunan di Nusa Tenggara Timur sebesar 1000 mm. Menurut Widiono 2008. Rendahnya curah hujan ini menyebabkan krisis air pada musim kemarau, yaitu pada bulan April hingga Oktober. Dan yang terakhir yaitu kesulitan material untuk pembangunan penampungan air hujan. Selanjutnya yaitu dampak kelangkaan air bersih bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Yang pertama yaitu tidak tercukupinya kebutuhan akan air, baik itu untuk keperluan rumah tangga, pertanian, hingga yang lainnya. Yang kedua, dampak langsung pada sektor pertanian yang terjadi yaitu gagal bercocok tanam hingga gagal panen, sehingga persediaan bahan pangan akan terganggu. Yang ketiga yaitu sanitasi yang buruk. Yang keempat yaitu mengganggu perekonomian daerah maupun nasional. Nah, lalu atas permasalahan tadi, bagaimana sih upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan tadi? Nah, upaya pemerintah dalam penyediaan air bersih salah satunya dengan melakukan perlindungan sumber daya air diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 mengenai sumber daya air. Nah, dan ini tuh merupakan kebijakan yang mengatur secara tegas mengenai sumber daya air di Indonesia. Upaya tersebut dilakukan melalui pengelolaan tanah sesuai dengan prinsip konservasi, kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kearifan lokal, berwawasan lingkungan, berkelanjutan, dan akuntabilitas. Nah, beberapa ketentuan yang diberlakukan adalah dengan kewajiban melakukan upaya konservasi bagi masyarakat yang memanfaatkan air tanah. Nah, serta kegiatan lain yang berpotensi merusak kondisi lingkungan air tanah seperti pertambangan, drainase air tanah, pembangunan kawasan pemukiman, kawasan industri, dan lain-lain. Nah, yang kedua itu melakukan pengelolaan air tanah sesuai dengan pasal 21. Nah, kegiatan pengelolaan sumber daya air meliputi konservasi sumber daya air, pemanfaatan sumber daya air, dan pengendalian kerusakan air. Selain itu juga terdapat pengelolaan sumber daya air yang dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan pemangku kepentingan di bidang sumber daya air. Nah, sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup sendiri juga telah melakukan pengelolaan ketersediaan air secara kuantitatif maupun kualitatif dengan memerhatikan dan menetapkan program dan kegiatan prioritas dalam pemanfaatan air. Nah, hal ini dilakukan dengan pemantauan air sungai secara berkala, baik secara manual maupun secara otomatis. Nah, pemantauan manual dapat dilakukan di beberapa lokasi, sedangkan pemantauan otomatis ini dilakukan secara terus-menerus sesaat dan lebih banyak data yang diperoleh, namun dalam satu titik pemantauan. Nah, solusi untuk mengatasi kelangkaan air bersih yang terjadi pada masyarakat Nusa Tenggara Timur ini, yang pertama yaitu melakukan pembangunan sarana dan prasarana seperti jalan untuk memudahkan masyarakat menjangkau sumber air dan memudahkan proses distribusi air. Yang kedua yaitu melakukan pembangunan bangunan air seperti embung atau dan penampungan air hujan, juga brown capturing, serta mendekatkan masyarakat kepada sumber airnya, di mana mendekatkan di sini yaitu eh, memindahkan bangunan atau wilayah masyarakat dekat dengan sumber airnya. Yang ketiga yaitu penambahan jumlah vegetasi akan meningkatkan jumlah air hujan yang tertangkap menjadi air tanah sehingga menambah cadangan air tanah yang dapat ditampung di embung. Yang ketiga yaitu perubahan kebiasaan masyarakat membuang limbah. Hal ini akan memperbaiki kualitas sumber air. Baik, untuk solusi yang selanjutnya yaitu tata kelola air dan sanitasi yang bertanggung jawab dan transparan. Hal ini dapat dilakukan melalui penetapan harga yang adil, kerjasama antar sektor,
integrasi data dan informasi, serta kepastian hukum. Nah, hal tersebut dapat mendorong tata kelola yang baik sehingga dapat memicu penanaman modal dari para investor. Yang selanjutnya adalah strategi perbaikan kinerja PDAM dan pembentukan kebijakan strategis terkait air bersih di tingkat pemerintah daerah. Nah, hal ini dikarenakan beberapa PDAM di daerah itu belum melakukan perbaikan, padahal kinerjanya itu masih dibilang kurang baik. Nah, untuk kebijakan strategis sendiri ini dapat dimulai dari aspek perencanaan terlebih dahulu. Kemudian yang selanjutnya adalah struktur kelembagaan yang terpadu. Nah, hal ini dikarenakan terlalu banyaknya institusi dari mulai pusat sampai ke lokal yang harus berkoordinasi terlebih dahulu. Nah, terlebih lagi jika hulu dan hilir dari sungainya itu berada dalam wilayah yang berbeda. Nah, untuk itu diharapkan pengelolaan air ini dapat berjalan dengan baik dan teratur jika adanya struktur kelembagaan yang terpadu. Dan yang terakhir adalah model pengelolaan yang berkelanjutan dengan berorientasi pada ketahanan air. Hal ini dikarenakan besarnya tata ekosistem dan sistem ekonomi yang menguras sumber daya air. Untuk itu, model ini sangat diperlukan agar masalah krisis air dan sanitasi di Nusa Tenggara Timur ini tidak selalu berulang di setiap tahunnya. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam menyusun pemaparan materi untuk saat ini.